Halo sahabat Wikipedia Channel, daftar Wikipedia Channel selanjutnya adalah teknologi finansial. Bahasa Inggris Financial Technology atau teknologi keuangan atau fintech adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan teknologi finansial, mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi media baru yang digunakan dalam transaksi pada teknologi finansial adalah gawai. Kegiatan transaksi dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan, transfer keuangan dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Teknologi finansial atau fintech merupakan salah satu teknologi yang hadir sebagai produk dari revolusi industri pada abad ke-21. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media sosial atau pihak yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan rintisan menjadi penggunaan umum dari teknologi finansial khususnya dalam peningkatan layanan jasa keuangan. Pengembangan teknologi finansial bersifat mengurangi peran dari lembaga keuangan. Kembali ke sejarah, teknologi finansial atau fintech yang paling awal dikembangkan pada abad ke-19 melalui penemuan telegraf. Komersialisasi telegraf mulai dilakukan pada tahun 1838. Selanjutnya, pada tahun 1869, dibuatlah sistem keuangan global yang mencakup wilayah transatlantik. Penghubung sistem keuangan ini menggunakan teknologi kabel lintas wilayah beserta dengan infrastruktur yang diperlakukannya. Bank bernama Barclays kemudian berhasil membuat anjungan tunai mandiri pada tahun 1967. Sementara itu, perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1966 mengawali pengembangan teknologi finansial atau fintech pada masa modern. Komputer dan internet digunakan untuk mengembangkan bisnis dalam skala global. Bank memulai menggunakan teknologi finansial atau fintech pada periode tahun 1980-an. Komputer dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan akuntansi. Penerapan teknologi finansial secara global dimulai di benua Eropa dengan jenis peer-to-peer lending. Pada tahun 2005, Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial. Perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial atau fintech di benua Eropa adalah Zopa. Penawaran yang diberikannya kepada para konsumennya adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Kegiatan ini kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40.000 dana pinjaman. Pada tahun 2006, benua Amerika memulai penggunaan teknologi finansial atau fintech secara global. Kegiatannya diadakan melalui perusahaan Prosper, Marketplace, dan Lending Club. Sementara itu, pada tahun 2011, Tiongkok menjadi negara perintis penggunaan teknologi finansial di benua. Tiongkok menjadi perintis di benua zona Asia. Lanjut ke perbankan bergerak, merupakan layanan bank yang memudahkan nasabah mengadakan transaksi perbankan melalui telepon genggam ataupun ponsel cerdas. Menu layanan bank tersedia di dalam kartu SIM card dan dalam data pelayanan tambahan struktur. Cara lain untuk memperoleh menu layanan perbankan bergerak adalah dengan mengunduh dan memasang aplikasi layanan di dalam ponsel cerdas. Kelebihan dari perbankan bergerak yaitu mengatasi kekurangan dari perbankan dengan layanan pesan singkat. Nasabah tidak perlu mengingat nomor tujuan pengiriman dan format pengiriman agar dapat menggunakan layanan perbankan bergerak. Di Indonesia, hingga Februari 2022 terdapat setidaknya 4 klaster fintech yang telah diregulasi oleh Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut. Pembayaran digital payment yang diregulasi oleh Bank Indonesia melalui Payment Gateway e-Wallet, e-money, pengiriman uang dalam bentuk valuta asing, QRIS. Selanjutnya ada fintech pendanaan bersama, fintech peer-to-peer lending, digital lending, pinjaman daring, pinjol, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diregulasi oleh OJK melalui fintech inovasi keuangan digital yang diregulasi oleh OJK melalui tentang inovasi keuangan digital (IKD). Selanjutnya ada fintech inovasi keuangan digital yang diregulasi oleh tentang inovasi keuangan digital (IKD). Fintech security crowdfunding, layanan urun dana yang diregulasi oleh OJK tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
Lanjut, peningkatan inklusi keuangan. Penggunaan ponsel cerdas yang diiringi dengan pengembangan teknologi finansial fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan pada kondisi tertentu. Kondisi yang diperlukan adalah adanya persaingan usaha dengan tingkat persaingan yang tinggi. Pemanfaatan teknologi keuangan telah meningkatkan akses keuangan di daerah yang sulit terjangkau oleh jasa keuangan. Usaha mikro dan usaha kecil juga dapat memperoleh jasa keuangan dengan mengupayakan biaya dan risiko yang rendah. Teknologi finansial dipadukan dengan teknologi lain dapat menghasilkan sebuah teknologi baru. Perpaduan teknologi dapat dilakukan antara teknologi finansial dengan kecerdasan buatan, data, dan rantai blok. Keempat jenis teknologi ini merupakan teknologi lama yang memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi secara pesat. Perpaduan keempat teknologi ini akan menghasilkan teknologi baru yang meneruskannya. Pengembangan model bisnis baru. Teknologi finansial dapat menghasilkan model bisnis baru karena dapat membentuk stabilitas dalam sistem keuangan dan kebijakan moneter. Stabilitas ini juga menjadi penyebab dari kelancaran, keamanan, keandalan sistem pembayaran. Pengembangan model bisnis baru dapat diadakan di antara lain pada peer-to-peer lending, agregator urun dana, perencanaan finansial dan pembayaran. Produk dihasilkan sama dengan produk keuangan dalam lembaga keuangan konvensional. Teknologi finansial fintech telah digunakan untuk mengotomatiskan investasi, asuransi, perdagangan, layanan perbankan, dan manajemen risiko. Layanan ini mungkin berasal dari berbagai macam penyedia layanan independen, termasuk setidaknya satu bank yang memiliki lisensi atau penyedia asuransi. Interkoneksi ini dimungkinkan melalui antarmuka pemrograman, aplikasi, dan bank terbuka dan didukung oleh sebuah regulasi seperti petunjuk layanan pembayaran di Eropa. Robot manusia adalah salah satu jenis layanan otomatis yang ada dalam penasihat finansial yang menyediakan sarana finansial atau manajemen investasi daring dengan intervensi manusia yang rendah sampai sedang. Mereka juga menyediakan sarana finansial digital dalam aturan matematika atau algoritma, dan dengan demikian dapat memberikan alternatif berbiaya rendah untuk penasehat manusia. Investasi global dalam teknologi finansial meningkat lebih dari 2.200% dari 1.930 juta US dollar pada 2008 menjadi 22 miliar pada tahun 2015. Industri teknologi finansial yang baru didirikan di London telah mengalami perkembangan yang cepat dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut beberapa pejabat di kantor wali kota London, 40% tenaga kerja kota London bekerja di bidang layanan teknologi. Pada tahun 2004, Eropa telah menginvestasikan 1,5 miliar US dollar ke dalam perusahaan teknologi finansial, dengan perusahaan yang berbasis di London menerima 539 juta US dollar. Perusahaan yang berbasis dan perusahaan berbasis di Stockholm menerima 266 juta US dollar investasi setelah London, Stockholm dalam kota kedua yang banyak didanai Eropa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kesepakatan teknologi finansial Eropa mencapai level tertinggi 5/4, meningkat dari 37 pada kuartal keempat di tahun 2015 menjadi 47 pada kuartal pertama di tahun 2016. Lithuania mulai menjadi penghubung Eropa Utara untuk perusahaan teknologi finansial fintech sejak berita pada tahun 2016. Lituania mulai menjadi penghubung Eropa Utara untuk perusahaan teknologi finansial fintech sejak berita pada tahun 2016 tentang kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Lituania telah mengeluarkan 51 lisensi teknologi finansial sejak 2016, 32 diantaranya pada tahun 2017. Layanan finansial teknologi di Amerika Serikat telah mengumpulkan 12,4 miliar US dollar pada tahun 2018, meningkat 43% dari angka tahun 2017. Pada kawasan Asia Pasifik, perkembangan teknologi finansial terlihat sejak dibukanya pusat teknologi finansial baru di Sydney pada April 2015. Menurut KPMG, sektor layanan finansial Sydney pada tahun 2017 telah menciptakan 9% permasukan dari PDB Australia dan lebih besar dari sektor lain seperti Hong Kong atau Singapura. Sebuah laboratorium inovasi teknologi finansial dibuka di Hong Kong pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Otoritas Moneter Singapura
meluncurkan sebuah inisiatif bernama Fintech and Information Group untuk menarik perusahaan rintisan di seluruh dunia. Mereka menjanjikan pengeluaran 225 juta US dollar untuk sektor teknologi finansial dalam kurun waktu 5 tahun. Saat Singapura telah menjadi salah satu pusat finansial di Asia, perusahaan rintisan dalam sektor jenis dari Vietnam dan Indonesia mulai menunjukkan ketertarikan investasi modal Ventura dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Sejak 2004, perusahaan teknologi finansial Asia Tenggara telah meningkatkan pendanaan modal Ventura dari 35 juta US dollar menjadi 679 juta US dollar per tahun 2018 dan 1,14 miliar pada tahun 2019. Demikianlah ulasan Wikipedia Channel tentang teknologi finansial atau fintech di dunia. Semoga ulasan dan artikel ini bermanfaat untuk masyarakat dan generasi Indonesia yang akan datang. Jika kalian sahabat Wikipedia suka dengan artikel dan ulasan Wikipedia Channel tentang finansial teknologi di dunia, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk mengikuti terus berita selanjutnya tentang fintech teknologi finansial di Indonesia. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.